dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 16 Juli, judulnya Tidak Petah Lidah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 8 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Tuhan memang telah memberikan Musa beberapa janji yang kuat tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Meskipun pertemuan dengan Tuhan pasti telah menyemangati Musa, namun semangat Musa mungkin hanya bertahan sebentar, mengingat respon yang dia terima dari bangsanya. Dalam Keluaran 6 ayat 9-13 dicatat hal yang terjadi selanjutnya. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini tentang masa-masa kekecewaan dan perjuangan dalam hidup kita. Orang Ibrani begitu putus asa dengan kesedihan, penderitaan, dan kerja keras mereka, sehingga mereka tidak mendengarkan kata-kata Musa yang meyakinkan bahwa Tuhan akan bertindak untuk memenuhi apa yang Tuhan janjikan. Mereka telah menunggu begitu lama, dan harapan mereka belum terpenuhi. Jadi mengapa sekarang berbeda? Mereka kehilangan hati dan pengharapan, yang bahkan lebih pahit lagi karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat pengharapan yang nyata akan kelepasan. Namun siapa yang tidak pernah berada di tempat yang sama? Siapa yang tidak pernah merasa tertekan, kecewa, tidak puas, bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Masih ingat kisah Ayub? Bagaimana dengan Asaf, seorang pemazmur yang bergumul dengan pertanyaannya tentang kemakmuran orang fasik dan penderitaan orang benar? Namun, terlepas dari pergumulannya, Asaf memiliki salah satu pengakuan iman yang paling indah. Dituliskan dalam Mazmur 73 ayat 23-26. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Melalui sejarah yang kudus, Tuhan telah meyakinkan umatnya bahwa Tuhan menyertai mereka. Yesaya 41 ayat 13, Matius 28 ayat 20. Tuhan memberi umatnya damai sejahtera Tuhan, penghiburan Tuhan, dan Tuhan menguatkan umatnya untuk melewati tantangan hidup. Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Rumus perjanjian dalam Keluaran 6 ayat 7, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ini mengekspresikan hubungan intim yang Tuhan ingin miliki dengan umatnya. Pikirkan tentang kalimat perjanjian tersebut. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Konteksnya adalah hubungan. Sehingga kita perlu juga meyakini bahwa hal ini berlaku bagi kita masing-masing secara pribadi. Dan seharusnya hubungan ini dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Korintus 6 ayat 16. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 5 ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel,
biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal pertama. Tuhan memberkati kita semua.